P3 jaya, jaya, jaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan akhirnya resmi mengeluarkan surat keputusan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kota Tasikmalaya yang baru. Dalam keputusan resmi tersebut, pihak pusat menjatuhkan pilihan kepada Enjang dan kawan-kawan untuk memimpin kepengurusan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang yang baru untuk masa bakti 5 tahun ke depan. Langkah krusial ini berhasil dicapai setelah melalui rangkaian dinamika politik dan ketegangan yang cukup panjang sejak awal pelaksanaan musyawarah cabang, atau Muscab, beberapa waktu lalu. Seperti yang telah diketahui bersama, proses musyawarah cabang tersebut sempat berjalan sangat alot hingga akhirnya terpaksa diambil alih secara langsung oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat. Hal ini terjadi lantaran dua calon ketua yang bertarung saat itu memiliki jumlah perolehan suara yang sama kuat, sehingga menimbulkan kebuntuan di tingkat daerah. Langkah tegas yang diambil oleh pengurus pusat dengan menerbitkan surat keputusan, atau SK ini, dipandang sebagai sebuah solusi strategis untuk meminimalisir serta meredam ketegangan yang sempat terjadi di antara dua kubu pendukung, yakni kubu Hilman dan kubu Enjang. Kedua tokoh tersebut sebelumnya bersaing sangat ketat memperebutkan kursi panas Ketua Dewan Pimpinan Cabang pada musyawarah cabang bulan lalu. Setelah melalui proses penantian yang cukup melelahkan selama hampir 1 bulan lebih, Partai Persatuan Pembangunan Pusat akhirnya menurunkan rekomendasi resmi berupa SK kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kota Tasikmalaya kepada pasangan Enjang dan Riko Restuwijaya, yang masing-masing diamanahi mandat sebagai ketua dan sekretaris baru. Ditemui secara langsung di kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan pada hari Senin, 25 Mei 2026, Ketua Dewan Pimpinan Cabang terpilih, Enjang Bilawini, menyampaikan rasa syukur atas turunnya keputusan ini. Enjang menjelaskan bahwa pada hari ini juga pihak pengurus langsung bergerak cepat untuk mensosialisasikan SK tersebut kepada seluruh jajaran. Hal ini dilakukan agar para pengurus segera mengetahui isi keputusan resmi dan langsung mengambil langkah-langkah taktis demi menentukan arah perjuangan partai ke depan. Lebih lanjut, Enjang memaparkan bahwa hasil keputusan ini merupakan titik awal, atau garis start yang sangat penting bagi seluruh pengurus daerah serta elemen partai lainnya. Momentum ini akan menjadi modal utama dalam memperjuangkan eksistensi dan kejayaan Partai Persatuan Pembangunan, setidaknya untuk jangka waktu 5 tahun yang akan datang. Enjang tidak menampik bahwa dinamika politik yang terjadi pasca musyawarah cabang kemarin berjalan sangat seru dan sangat fluktuatif selama 1 bulan lebih. Namun, ia menegaskan bahwa mulai hari ini, seluruh perbedaan pandangan harus segera diakhiri. Pasca kompetisi internal tersebut, Enjang mengajak seluruh rekan-rekan dan mantan calon lain untuk kembali bersatu dalam satu barisan, dengan satu tujuan mulia yang sama, yaitu demi kebesaran, kejayaan, serta kemenangan mutlak Partai Persatuan Pembangunan di masa depan. Senada dengan pernyataan sang ketua, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Kota Tasikmalaya yang baru, Riko Restuwijaya, juga menuturkan pandangan optimisnya. Setelah secara resmi menerima SK kepengurusan dari pusat, pihaknya mengaku akan langsung mengalihkan fokus kerja untuk melakukan konsolidasi total ke tingkat bawah, khususnya dengan para pengurus anak cabang, atau PAC di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya. Riko menilai bahwa ini adalah sebuah awal yang baru untuk mulai menyusun strategi matang demi mendongkrak perolehan suara partai pada pesta demokrasi pemilu nanti. Target besar mereka tidak main-main, yakni mengembalikan kejayaan partai agar mampu keluar sebagai pemenang dalam pemilu yang akan datang. Riko juga menggarisbawahi bahwa terbentuknya struktur kepengurusan yang baru ini merupakan hasil nyata dari sebuah proses rekonsiliasi yang berjalan damai dan menyeluruh. Ia secara tegas menyatakan bahwa mulai saat ini sudah tidak ada lagi pengelompokan atau kubu-kubuan di dalam tubuh internal partai di Kota Tasikmalaya. Riko mengajak seluruh kader untuk saling merangkul, bersatu padu, dan fokus menata masa depan bersama. Baginya, saat ini sudah tidak ada lagi yang namanya kubu A, kubu B, ataupun kubu C. Seluruh kader kini telah melebur menjadi satu kesatuan yang utuh di bawah bendera Partai Persatuan Pembangunan. Saya sampaikan dulu terkait hari ini kemudian hasil apa keputusan dari SPP seperti apa? Ya baik, hari ini kita mendapatkan surat keputusan DPP tentang kepengurusan DPC Kota Tasikmalaya. Gitu. Dan hari ini juga kita berupaya untuk mensosialisasikannya
agar para pengurus mengetahui untuk kemudian mengadakan langkah-langkah taktis bagaimana P3 ke depan. Jadi hari ini merupakan titik pertama ataupun start untuk pengurus DPC dan pengurus yang lainnya untuk memperjuangkan P3 setidaknya 5 tahun yang akan datang. Setelah melalui dinamika mungkin Pak, sebelumnya pada dinamika mungkin poin penting dari hari ini, poin start ini apa sih Pak? Dinamika pasca musab ini kan sudah diketahui bersama bahwa begitu begitu seru dan memang sangat fluktuatif, hampir sebulan lebih, bahkan ya sebulan lebih dari agenda musab kemarin sampai hari ini, dan itu cukup memakan waktu dan energi yang memang luar biasa. Hari ini pasca musab kemarin yang kita ketahui bahwa ada teman-teman kita yang mencalonkan ataupun kompetitor kita, hari ini sebagai titik untuk bersatunya kembali paradigma yang ada, pendapat yang ada, kemudian tujuan ataupun hasrat yang ada, kemudian hari ini dijadikan satu tujuan, kemudian baur pada satu konsep, satu tujuan untuk kebesaran, kejayaan dan kemenangan kita. Jadi semua kembali dalam Semua kembali pada tujuan semula. Kalau toh memang dinamika politik itu suatu keharusan dan suatu hukum alam ataupun hal yang bersifat alamiah, itu memang kita akui dan itu kita maklumi. Tapi hari ini, mulai hari ini, besok, lusa dan yang akan datang, tidak ada lagi kepentingan B, yang ada hanya satu kepentingan partai. Sebagai ketua Pak, visi ke depan mungkin setelah memimpin partai ini apa sih Pak poin penting? Ada dua hal yang paling urgen yang harus dilakukan. Pertama, konsolidasi internal partai. Karena bagaimanapun juga pengurus P3 nyampe ke akar rumput, sampai ke anak ranting, dan sudah lama kepengurusan itu tidak kita cek, kita tidak segarkan, kita tidak lagi memfungsikan mereka pasca pilkada. Maka konsolidasi internal partai itu adalah kewajiban yang mutlak dari tingkat DPC sampai ke tingkat anak ranting. Itu di internal. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Tasikmalaya masa bakti 2026-2031. Ketua Haji Enjang Bilawini SHM. Sekretaris Riko Restu Wijaya SH. Wakil Sekretaris Bidang Penataan Organisasi Wildan Lesmana. Wakil Sekretaris Bidang Pengelolaan Program Irwan Diwan Nurridwan SH. Bendahara Haji Hilman Wiranata SPD MSI. Wakil Bendahara Bidang Pengelolaan Aset Hajah Ani Ella Rohila. Wakil Bendahara ex officio Ketua Lembaga JIS Hajah Nurjana. Wakil Ketua Bidang Fungsional Bidang OKK 1 Dr. Andas Haji Yeyen Munawar Erja. Bidang OKK 2 Yanwar Muhammad Rifki ST. Bidang OKK 3 Ihsan B. Nadirin SEMM. Bidang Data dan Digital Aman Suparman. Bidang Informasi Komunikasi dan Media Subhan SU. Wakil Ketua Bidang Isu Strategis Bidang Pendidikan Dakwah dan Pesantren Haji Ayat Ruhiyat SPD FPD. Bidang Kesehatan dan Sosial Ustadzah Oba Badriatu Adawiyah SPD. Bidang Perempuan dan Anak Doktora soalnya tidak kejamanan Pak. Doktora Hajah Uud Munawar. Bidang Ketenagakerjaan UMKM dan Industri Kreatif Fitri Saidah SF.
Bidang Pertanian dan Perikanan dan Kelautan, Zainal Abidin SPDD. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Dapil, Haji Muslim Sumarna SPD FS. Kedua, Sony Sanjaya. 3, Eki Wijaya SE. Keempat, Dr. Andes Haji Aceh Nuryani.